Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersedia hadir secara virtual untuk mengikuti workshop ini. Meskipun saat ini kita berada di dalam situasi darurat COVID-19, namun hal tersebut tidak boleh menghambat kita untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di negara kita. Tidak lupa, saya juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang telah berinisiatif untuk mengadakan kegiatan workshop ini. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini negara kita masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak luar biasa yang ditimbulkannya terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Namun kita juga tidak boleh melupakan permasalahan serius lainnya yang terjadi di negara kita, yaitu masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Dalam upaya untuk memerangi narkotika, pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Melalui impres tersebut, diinstruksikan kepada seluruh komponen masyarakat untuk saling bersinergi dalam melaksanakan rencana aksi nasional P4GN di lingkungan masing-masing. Badan Narkotika Nasional telah melakukan langkah strategis dalam upaya perang melawan narkoba atau war on drugs, yaitu melalui strategi soft power approach berupa aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga dilakukan upaya rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba. Hard power approach, yakni memfokuskan pada aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkoba. Serta smart power approach, yaitu penggunaan teknologi informasi di era digital dalam upaya penanggulangan narkoba. Menurut hasil survei penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 secara nasional adalah sebesar 1,80% atau setara dengan jumlah 3.419.188 orang penduduk Indonesia. Jumlah itu akan dapat terus mengalami peningkatan yang signifikan apabila kita tidak menunjukkan kepedulian dan upaya nyata kita untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di negara kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengingatkan kembali peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam P4GN, termasuk di dalamnya adalah organisasi Taman Iskandar Muda sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pada pasal 108, 104 sampai 108 yang mengatur peran serta masyarakat, di mana masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dalam upaya P4GN. Oleh karena itu, saya ingin terus mendorong terjalinnya sinergitas yang positif yang harus kita lakukan bersama-sama untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menyasar khususnya generasi muda. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam menuju Indonesia Emas, saat ini negara kita sedang berupaya untuk terus meningkatkan prestasi pembangunan kompetensi bangsa, sehingga diperlukan sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang sehat,
cerdas, dan memiliki intelektual yang baik. Kita perlu membangun terus dan melakukan investasi sumber daya manusia yang unggul dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat dalam P4GN. Tujuannya adalah agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan dan peran gelap narkoba, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, berwawasan kebangsaan, serta berakhlak mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk berperan lebih aktif dan semangat lagi dalam upaya P4GN. Sebagai tokoh masyarakat, Bapak Ibu memiliki peran yang penting untuk dapat memberikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Bapak Ibu juga harus dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu, termasuk permasalahan narkoba. Saya juga mendorong kita semua mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan dengan penuh kesadaran dan kedisiplinan yang menjaga diri kita, orang-orang di sekitar kita, serta lingkungan kita agar aman dan bebas dari virus corona yang sangat berbahaya. Hal ini sangat penting kita lakukan bersama-sama agar pandemi COVID-19 khususnya di negara kita dapat segera berakhir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sambutan saya pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan workshop ini dengan pesan, harapan, dan seluruh ajakan tersebut, serta dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi kita, namun juga bagi masyarakat secara luas. Mari sama-sama terus berdoa sebagai bangsa dan negara kita agar dapat mengatasi permasalahan narkoba sampai tuntas, segera terbebas dari pandemi COVID-19, sehingga seluruh aktivitas dan kehidupan kita dapat berjalan kembali secara normal sebagaimana mestinya. Banyak yang dari Aceh juga. Dan mereka bahu-membahu memimpin Nanggroe. Para Inong Aceh ini menyuarakan aspirasi para kaum wanita dan juga aspirasi masyarakat. Saya persilakan Kak Amrina Habibi, Presidium Balai Syura Urung Ngineng Aceh, yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan suara